Mencekam tim Paskibraka ditembaki KKB di Puncak, Papua Tengah. Melansir dari Detik News, kelompok kriminal bersenjata KKB kembali meneror warga di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. KKB menembaki pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat kabupaten yang sedang latihan. Terdengar letusan tembakan yang mengarah ke mimbar lapangan Trikora, ujar dan Satgas Mobile YR300 BJW Letkol In Afri Swandiri Tonga. Seperti dikutip Detik Sulsel, Senin tanggal 14 Agustus tahun 2023. Tim Paskibraka Kabupaten sedang menjalani latihan di lapangan Trikora, Kampung Kago, Distrik Ilaga, Puncak, pada Sabtu, 12/8. Anggota KKB diduga melepaskan tembakan di Jalan Moko, Kampung Jenggerpaga, Distrik Ilaga. Lalu aparat TNI Polri segera melakukan pengejaran ke arah sumber tembakan, terangnya. KKB juga menyerang tim gabungan TNI usai memasang bendera merah putih di Bukit Ular. Sempat terjadi kontak tembak dalam peristiwa tersebut. Personel Posgom mendengar bunyi letusan tembakan sebanyak 4 kali dari arah Bukit Tepuk diduga dilakukan KKB kelompok Kalenak Murib, sehingga personel Posgom membalas tembakan ke arah Bukit Tepuk, jelasnya. Kapen Kogabu Wilhan 3 Kolonel ZIGN Suryastawa membenarkan terkait aksi KKB tersebut. Dia mengatakan KKB sedang mencari perhatian kepada pemerintah daerah. Itu kan dia nggak menyerang, hanya memberi peringatan, sepertinya menunjukkan eksistensinya dia bahwa dia ada gitu, paparnya. Bak sudah jatuh tertimpa tangga, usai dikhianati anggotanya. Panglima KKB OPM Hengki Wamang yang tewas ditembak TNI Polri ditinggalkan pasukannya yang menyelamatkan diri masing-masing. Melansir dari Grid.id, salah satu pucuk pimpinan KKB, yaitu Kasat OPM Mimika Hengki Wamang tewas. Tubuhnya diterjang peluru tajam TNI Polri di Mimika. Hengki Wamang sendiri adalah Panglima KKB di Mimika, menggantikan Kelik-Walik. Berikut fakta-faktanya yang dirangkum dari berbagai sumber. Personel gabungan TNI Polri berhasil melumpuhkan salah satu pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Tewasnya pimpinan KKB tersebut setelah adanya operasi senyap yang dilakukan TNI Polri demi menumpas KKB yang merongrong kedaulatan NKRI di Papua. Dilansir dari DTPNPB News, juru bicara KKB di Papua yaitu dari TPNPB OPM mengabarkan Kepala Staf Kalikopi Timika Hengki Wamang tertembak dalam operasi TNI Polri. Dalam konferensi persnya dikutip Kompas TV, Kapolda Papua yang menggelar konferensi pers dengan pewarta di kota Timika, mengungkapkan bahwa penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata KKB di distrik Tembagapura sudah dimulai pasif dengan melakukan penyelidikan ke markas Kalikopi. Tim gabungan kemudian melakukan penyisiran di sekitar Kalikopi dan menemukan lokasi persembunyian Hengki Wamang hingga akhirnya yang bersangkutan tewas tertembak, ujar Kapolda. Hendak tembaki warga di Yahukimo, 3 anggota KKB ditangkap. Melansir dari Kompas, Satgas Damai Cartens bersama pihak kepolisian setempat menangkap 3 anggota kelompok kriminal bersenjata di Deikai, Kabupaten Yahukimo, Jumat tanggal 11 Agustus tahun 2023, sekitar pukul 23 waktu Indonesia Timur. Ketiganya ditangkap karena upaya percobaan pembunuhan seorang warga bernama Syaiful Ewa, Komandan Operasi Satgas Damai Cartens Komisaris Besar Faisal Ramadhani saat dihubungi dari Jayapura, Papua, Sabtu tanggal 12 Agustus tahun 2023, mengatakan, inisial 3 anggota kelompok kriminal bersenjata KKB yang ditangkap adalah AN, LK, dan WK. Penangkapan ketiga anggota KKB tersebut berdasarkan laporan korban bernama Syaiful Ewa. Ia memaparkan, Syaiful ditodong para pelaku dengan senjata api saat berjalan kaki ke rumahnya di Jalan Sosial Matoa pukul 21.13 waktu Indonesia Timur. Korban berhasil selamat setelah senjata yang digunakan para pelaku tidak berfungsi. Aksi para pelaku yang hendak menembak Syaiful gagal. Mereka pun melarikan diri. Sedangkan Syaiful langsung berlari ke rumahnya, ujar Faisal. Ia menuturkan, tim gabungan Satgas Damai Cartens bersama Polres Yahukimo langsung melakukan razia di sekitar tempat tinggal Syaiful. Mereka pun menemukan 3 anggota KKB tersebut beserta sejumlah barang bukti.
Adapun ketiga anggota KKB kini menjalani penahanan di markas Polres Yahukimo. Salah satu pelaku berinisial An masih berusia 14 tahun dan berstatus sebagai pelajar. Barang bukti, aparat berhasil mengamankan satu pucuk senjata api rakitan dan satu butir amunisi kaliber 5,56 mm dari tiga anggota KKB ini. Barang bukti lainnya adalah dua senjata tajam jenis sangkur dan parang, kata Faisal. Sebelumnya, aparat gabungan TNI Polri menggerebek markas KKB di Deikai yang berada di belakang kantor Bupati Yahukimo pada Selasa, tanggal 1 Agustus tahun 2023. Dalam aksi ini, dua anggota KKB tewas dan satu personel kepolisian terluka karena terkena tembakan di kaki. Dalam aksi penggerebekan, aparat menemukan 5 pucuk senjata api rakitan, 4 panah, puluhan busur panah, dan 8 butir amunisi. Aparat juga menangkap salah seorang anggota KKB berinisial AS dan telah ditahan di markas Polres Yahukimo. Berdasarkan catatan Kompas dan data Polres Yahukimo, sejak Februari hingga awal Agustus tahun ini terjadi 6 kali serangan KKB terhadap warga di Deikai. Dalam 6 peristiwa tersebut, 6 warga meninggal dan 3 warga mengalami luka berat. Menurut juru bicara Jaringan Damai Papua Yan Christian Warinusi, aksi penyerangan warga yang terus terjadi di ibu kota Yahukimo menunjukkan gangguan keamanan di daerah tersebut semakin serius. Ia menilai, situasi keamanan di Provinsi Papua Pegunungan setelah dimekarkan dari Provinsi Papua pada tahun lalu semakin tidak kondusif. Kami sangat menyesalkan penyerangan warga di wilayah Papua Pegunungan terus terjadi tahun ini. Negara harus bertanggung jawab memastikan warga di Papua Pegunungan dapat beraktivitas dengan aman dan keselamatannya terjamin, kata Yan.